Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat part ketiga. Nah, tapi sebelum memulai video ini, jangan lupa buat di subscribe, like, sama di komen ya YouTube-nya Miss Hikmah. Jadi yang belum subscribe, di subscribe aja. Oke? Nah, sekarang slide selanjutnya adalah tentang nilai diskriminan atau pembeda dalam kurung D. Nah, biasanya nilai diskriminan ini simbolnya kan D. Nah, di sini langsung ada rumusnya. D itu sama dengan B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C. Nah, ternyata nilai diskriminan itu dapat ditentukan dari jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Nah, jadi ada 3 jenisnya. Yang pertama, kalau nanti hasilnya D-nya itu lebih besar dari 0, maka dinamakan dengan persamaan kuadrat yang mempunyai dua penyelesaian berupa dua akar real yang berbeda. Jadi fokusnya adalah dia punya dua akar real yang berbeda. Nah, kalau nilai D-nya sama dengan 0, maka dia memiliki akar real yang sama atau kembar. Kemudian kalau D-nya lebih kecil dari 0, maka dia tidak memiliki akar real gitu ya. Jadi ini harus dipahami nih 3 jenis akar ini. Nah, langsung ke contoh soal. Contoh soalnya gini, tentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat berikut ini. 2x pangkat 2 dikurang 7x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, cara jawabnya kalian wajib mengidentifikasi mana yang A, mana yang B, dan mana yang C. Seperti materi sebelumnya tentang ini kan sudah pernah diajarkan ya. Jadi kalau A itu miliknya X pangkat 2, kalau B itu miliknya si X. Sedangkan yang C itu yang jomblo alias dia nggak punya siapa-siapa, sendirian. Itu namanya C. Jadi dari soal yang ini, yang 2x pangkat 2 dikurang 7x ditambah 6, dapat ditentukan bahwa A-nya itu 2, B-nya itu minus 7, C-nya itu 6. Nah, setelah itu kalian masukkan ke rumus diskriminan yang tadi yang udah dibahas ya. Rumusnya adalah D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C. Maka D sama dengan disubstitusi B-nya berapa tadi? Minus 7. Minus 7 dipangkatin 2 dikurang 4 dikali A, A-nya berapa? 2 dikali C, C-nya berapa? 6. Nah, kemudian hasilnya maka D sama dengan minus 7 dipangkatin 2, artinya minus 7 dikali minus 7, hasilnya 49. Kemudian dikurang 4 dikali 2, 8, 8 dikali 6, 48. Maka hasilnya 49 dikurang 48 sama dengan 1. Maka dapat disimpulkan D-nya sama dengan 1. Nah, setelah ditentukan D-nya sama dengan 1, kalian harus lihat di slide yang tadi. Kalau D sama dengan 1, nah berarti termasuk jenis yang mana? Apakah yang D lebih besar dari 0, D sama dengan 0, atau D kurang dari 0? Jawabannya yang mana? Jawabannya pasti yang pertama kan, dia termasuk D-nya lebih besar dari 0. Karena kan memang 1 itu lebih besar kan dari 0. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa akar-akar persamaan kuadrat di atas mempunyai dua akar real yang berbeda. Seperti itu. Oke ya, lanjut ke slide selanjutnya dengan judul rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, jadi di sini ada dua nih, misalkan ada X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. Maka berlaku, nah di sini ada 3 rumus. Pertama, rumus jumlah akar-akar. Rumus jumlah akar-akar ini dapat disimbolkan dengan ini. Namanya kan juga jumlah ya, otomatis dia dijumlah. Jadi X1 ditambah X2 sama dengan minus B per A. Kemudian kalau rumus hasil kali, maka X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, kalau selisih, ingat ya, kalau selisih itu artinya dikurang atau pengurangan. Itu jadinya, ini dikasih tanda mutlak ya, tanda mutlak. X1 dikurang X2 sama dengan akar D dibagi A. Nah, akar D itu kan tadi sudah tahu ya, diskriminan kan D itu. Masukin rumusnya. Diskriminan itu rumusnya apa? Akar B pangkat 2 dikurang 4 dikali AC per
A. Nah, di sini perlu kalian ketahui kalau ada tanda seperti ini namanya tanda mutlak ya. Tanda mutlak artinya kalau nanti hasilnya minus, misalkan minus 5 gitu ya. Nah, nanti hasilnya jangan ditulis minus 5, tapi ditulis 5 gitu. Karena tanda mutlak itu artinya jawaban itu nggak boleh negatif. Jadi jawaban itu harus positif gitu ya. Jadi pengecualian di rumus ini hanya untuk yang selisih ya. Karena yang selisih itu ada tanda mutlaknya. Selebihnya ya sama aja gitu. Kalau misalkan nanti jawabannya minus ya tulis aja minus gitu. Tapi kalau yang selisih jangan ya. Nah, sekarang biar lebih jelas kita langsung ke contoh soal. Nah, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat 4X pangkat 2 dikurang 8X ditambah 10 sama dengan 0, tentukan nilai X1 ditambah X2, dan yang kedua adalah X1 dikali X2. Nah, cara jawabnya sama, kita harus identifikasi dulu mana yang A, mana yang B, mana yang C. Nah, sekarang kita sudah dapat ketahui ya kalau yang A itu, nah ini seperti yang tadi, yang punya X pangkat 2 namanya A, berarti A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan minus 8, karena yang punya X namanya B, kemudian C-nya sama dengan 10, karena si 10 ini nggak punya X alias jomblo, jadi dia disebutnya C. Oke ya, jadi sudah diketahui. Setelah itu kalian masukin atau substitusi ke rumus yang penjumlahan. Nah, kalau X1 ditambah X2 itu rumusnya minus B dibagi A. Berarti sama dengan minus, kalian substitusi B-nya tadi berapa? Minus 8 kan? Berarti minus 8 dibagi 4. Minus dikali minus itu plus. Jadi tinggal 8 dibagi 4, hasilnya 2. Nah, kemudian untuk yang kedua yang dipertanyakan adalah X1 dikali X2. Nah, berarti rumusnya kan tadi sudah ada ya. Kalau X1 dikali X2 itu C dibagi A. Nah, kita substitusi lagi. C-nya kan 10, berarti 10 dibagi A-nya berapa? 4 kan? Berarti 10 dibagi 4. Nah, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. 10 dibagi 2, 5. 4 dibagi 2, 2. Nah, kemudian baru deh diperkecil, 5 dibagi 2, hasilnya berapa? 2,5. Nah, jadi gitu. Selesai deh jawabannya. Oke. Nah, selanjutnya itu tentang menyusun persamaan kuadrat baru. Nah, sekarang kita baca dulu definisinya ya. Jika suatu persamaan kuadrat diketahui, maka kita dapat menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya saling berhubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Nah, di sini ada dua yang harus kalian ketahui. Yang pertama, jika diketahui akar-akarnya X pangkat 2 dikurang buka kurung X ditambah X1 ditambah X2 tutup kurung X plus X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, kemudian yang kedua adalah jika diketahui hubungan antara akar-akar persamaan kuadrat baru dengan akar-akar persamaan kuadrat lama. Nah, di sini beda, ada simbolnya X pangkat 2 dikurang, ini kita baca alfa, alfa ditambah beta, X ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. Nah, di sini nilai alfa ditambah beta dan alfa dikali beta dapat ditentukan menggunakan nilai-nilai pada bentuk X1 dan X1 plus X2 ditambah X1 dikali X2. Nah, jadi sepertinya ini dua rumus yang ini itu sebenarnya sama aja, cuma nanti beda simbolnya aja ya. Beda simbol di soal aja. Jadi nanti ada yang soalnya tuh simbolnya X1 sama X2. Nah, nanti juga ada lagi di soal yang simbolnya alfa ditambah beta. Jadi kalian menyesuaikan aja. Nanti kalau soalnya ada alfa ditambah beta, berarti atau pakai alfa dan beta, pakai rumus yang ini. Kalau nanti soalnya X1 sama X2, berarti pakai rumus yang sebelah sini, gitu ya. Nah, oke, ke contoh soal. Contoh soalnya di sini, misalkan alfa dan beta akar-akar dari persamaan 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 6 sama dengan 0. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 1 per alfa dan 1 per beta. Nah, seperti biasa kita harus identifikasi dulu mana A, mana B, dan mana C. Nah, di sini kita langsung diketahui ya, A-nya sama dengan 2, D-nya sama dengan 5, dan C-nya sama dengan minus 6. Nah, setelah itu kalian wajib mencari ini dulu nih, alfa ditambah beta. Jadi setiap mau melakukan penyelesaian soal dengan persamaan kuadrat baru, kalian itu wajib mencari ini dulu,
alfa ditambah beta. Nah, ini kenapa sih kok pakainya alfa ditambah beta? Karena di sini tuh dia soalnya itu alfa sama beta. Nah, lain halnya kalau misalkan nanti di soal X1 sama X2. Kalau di soalnya X1 sama X2, maka di sini kalian jangan alfa ditambah beta simbolnya, tapi X1 ditambah X2 gitu ya. Nah, sekarang alfa ditambah beta sama dengan minus B dibagi A. Nah, ini pakai rumus yang biasa. Rumus yang tadi, yang di awal. Yang di awal kan ada rumus jumlah, ada rumus kali, sama rumus selisih kan. Nah, ini rumus jumlah. Oke? Sama dengan minus B. Berarti minus B-nya 5 kan, per A-nya 2. Nah, kemudian cari yang perkaliannya. Alfa dikali beta itu sama dengan C dibagi A. Sama dengan C-nya minus 6. Minus 6 dibagi A-nya 2. Minus 6 dibagi 2 sama dengan minus 3. Nah, setelah itu, berhubung kita akan menentukan persamaan kuadrat baru, maka kita tulis lagi di bawahnya alfa ditambah beta. Nah, tapi rumusnya jangan lagi pakai minus B per A, karena kita akan membentuk suatu persamaan kuadrat baru. Jadi alfa ditambah betanya diganti dengan soal yang ditanyakan. Nah, di sini kan ditanyakannya ini 1 per alfa dan 1 per beta. Nah, jadi di sini alfa ditambah beta sama dengan 1 per alfa ditambah 1 per beta. Sama dengan, seperti biasa, kalau nggak mau ribet bentuk KPK seperti ini, langsung aja dikaliin boleh. Jadi ini digabung, jadi alfa sama beta. Jadi alfa kali beta ditambah, di sini sama juga ya, alfa dikali beta, karena ini namanya penyebut, jadi kita samakan penyebutnya gitu. Nah, kemudian alfa kali beta ini kalau dibagi alfa itu hasilnya beta kan. Beta dikali 1 hasilnya beta. Sama kayak ini juga sama lagi, alfa kali beta dibagi beta hasilnya alfa. Alfa dikali 1 hasilnya alfa. Tinggal dijumlahin yang atas, berarti beta ditambah alfa, atau boleh juga dibalik, alfa ditambah beta per, ini kan karena udah dikali bawahnya tetap lah dikali, alfa dikali beta. Nah, tinggal disubstitusi alfa ditambah beta. Tadi kan udah diketahui di sini alfa ditambah beta hasilnya berapa? Minus 5 per 2. Berarti tulis di sini minus 5 per 2. Alfa dikali beta, berapa alfa dikali beta? Di sini diketahui tadi minus 3. Jadilah minus 5 per 2 dibagi minus 3. Sama dengan ini kita bisa bentuk ubahnya jadi perkalian. Jadi minus 5 per 2 dikali, karena ini dibagi kemudian diubah jadi perkalian, jadi dibalik. Tadinya kan ini kan minus 3 doang. Kalau minus 3 doang itu kan dianggapnya bawahnya 1 ya. Jadi minus 3 per 1 kan. Nah, karena di sini dibalik, tadinya pembagian berubah jadi perkalian, jadi dibalik juga. Jadi 1 per minus 3. Sama dengan kali yang atas dulu ya, minus 5 dikali 1, minus 5. Yang bawah 2 dikali minus 3, hasilnya minus 6. Minus ketemu minus bisa dicoret, coret. Jadi hasilnya tinggal 5 per 6. Seperti ini. Nah, kemudian kita cari untuk perkaliannya. Alfa dikali beta sama dengan, nah ini jangan lagi pakai yang ini alfa dikali betanya ya, tapi lihat di soal, karena kita mau bikin persamaan kuadrat baru, yaitu 1 per alfa dikali 1 per beta. Sama dengan, nah ini gampang kalau perkalian, tinggal kaliin aja yang atasnya. 1 kali 1, 1, alfa kali beta berarti alfa kali beta, tetap ya. Nah, berarti satunya tetap 1 per alfa kali beta, tadi udah diketahui di atas berapa? Minus 3. Berarti jawabannya 1 per minus 3. Nah, setelah itu barulah kita masukin ke substitusi ke persamaannya. Oke, substitusi ke persamaan kuadrat. Nah, ini barulah kita ke slide sebelumnya ya yang tadi. Nah, kita pakai rumus jangan yang pertama, tapi kita pakai rumus yang kedua, karena yang diketahui adalah alfa dan beta. Nah, makanya di sini pakai rumus yang kedua, jadi X pangkat 2 dikurang alfa ditambah beta X ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. Nah, berarti lanjut aja, X pangkat 2 nya tetap dikurang alfa tambah beta, itu hasilnya berapa? Nah, pakai yang rumus yang kuadrat paling baru, yang ini ya, jadi 5 per 6. 5 per 6 X ditambah alfa dikali beta, cari yang paling baru yang ini ya, berarti 1 per minus 3 sama dengan 0. Nah, kalau kayak gini itu belum sederhana, maka kita sederhanakannya gampang aja.
Karena di bawahnya ini ada 6 sama ada 3, jadi biar gampang kaliin aja. Jadi semuanya nanti akan dikali 6 dikali 3. 6 kali 3 berapa? 18 kan? Maka semuanya nanti harus dikali 18 gitu. Jadi pertama 18 kali X pangkat 2, hasilnya 18X pangkat 2 dikurang 18 dikali 5 dibagi 6. Nah hasilnya berapa? 15X. Nah terus ini kok bisa dikurang sih, dari mana? Nah lihat di sini tandanya, ini kan positif ketemu negatif, berarti kan positif dikali negatif, jawabannya negatif. Nah kemudian 1 dikali 18 dibagi 3, hasilnya berapa? 6, sama dengan 0, karena kan 0 dikali 18 tetap 0. Nah ini pun masih bisa diperkecil, tapi kalau misalkan memang sudah sampai sini aja, kalau nanti misalkan soalnya esai, nggak apa-apa sih Miss Sigma benerin. Tapi kalau misalkan di PG, biasanya menuntut kalian untuk menyederhanakan ke bentuk yang lebih sederhana lagi. Nah caranya kita bagi semuanya dengan bagi 3, karena ini kan semua angkanya bisa dibagi 3. Jadi biar gampang diperkecilnya dibagi 3. 18 dibagi 3 6, 6x pangkat 2. Terus 15 dibagi 3 5x, minus 6 dibagi 3 minus 2 sama dengan 0. Jadi jawaban akhirnya yang ini ya, 6x pangkat 2 dikurang 5x dikurang 2 sama dengan 0. Selesai. Jadi untuk hari ini cukup sekian dulu materinya. Nah kalian boleh mengerjakan latihan soalnya seperti ini. Latihan soalnya ada 3 soal. Nah tapi ada soal yang beranak, kalian kerjakan seperti biasa di buku latihan matematika. Kemudian nanti hasilnya dikerjakan dan diupload di Moodle. Nah tapi kalau diupload di Moodle, kalian wajib banget bentuknya ke PDF, rubah ke bentuk PDF. Nah saat kalian rubah ke bentuk PDF, usahakan satu foto itu terlihat dengan jelas gambarnya gitu, jangan sampai kekecilan. Misalkan satu lembar kalian langsung foto 3 gambar gitu kan, itu nggak kelihatan kan. Kalau bisa sih satu lembar ya satu gambar gitu ya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.